untuk membantu Bapak GS dan Ibu Ades untuk pelaksanaan CPG. Apapun nanti hasil dari pembuatan membantu untuk ibu bapak ini tugasnya, kami mohon untuk penilai dan pendamping dari Ibu Ades dan Pak Ges, mudah-mudahan nanti mempermudah jalan menuju yang kita inginkan dan kita harapkan. Mudah-mudahan nanti di mana pelaksanaan untuk pembuatan tugas untuk pendukung CPG di sini saya perhatikan budaya positif oleh Ibu Ade Angelina Centuri dan Gunawan Siburian. Mudah-mudahan nantinya berjalan dengan lancar, dan mohon maaf dari berhubung Bapak Kepala Sekolah kita tidak bisa hadir dan diwakilkan kepada Wakasek Kurikulum, mudah-mudahan tidak mengurangi langkah untuk menuju guru pendamping nantinya. Mudah-mudahan kedepannya lancar, dan apapun kegiatan kita hari ini mudah-mudahan diberkati dan dilindungi Tuhan kita, diberikan kesehatan sampai selesai pembuatan tugas dari Ibu Ade Tilina dan Pak Gunawan Siburian. Dan saat ini kita buka dan kami berikan untuk kepada peserta. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikannya kepada kami sebagai selaku CGB Angkatan 9 Kabupaten Tapanuli Utara. Terima kasih juga kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu Guru untuk melengkapi tugas kami ini, yaitu membuat aksi nyata tentang pemaparan budaya positif yang ada di sekolah kita SMK Negeri 1 Muara. Jadi di sini kami memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita yang kami bahas dalam modul 1.4. Di sini kami memaparkan tentang pendapat dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan pendidikan itu sebagai ladang atau sawah tempat persemaian benih. Jadi yang kami pelajari dalam modul 1.4 ini, pendidikan yang kita tempuh di dalam sekolah kita ini adalah pendidikan yang sebagai tempat membibitkan atau merawat tumbuh kembangnya si anak. Jadi berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini, kita perlu mengetahui ada istilah yang membuatnya rawatlah padi seperti merawat padi, atau rawatlah jagung seperti merawat jagung. Sama halnya dengan dunia pendidikan yang kita enyam sekarang. Pendidikan yang kita buat di sekolah atau yang kita terapkan dalam situasi di kelas sebagai anak-anak, kita harus tahu mengetahui tumbuh kembangnya si anak tersebut. Jadi kita tidak boleh memaksa kehendak kita. Jadi beliau mengatakan kita sebagai guru senantiasa harus menjadi menuntun, bukan menuntut. Menuntun di sini berarti kita memberikan apa yang seharusnya dibutuhkan si anak. Bukan kehendak kita yang kita terapkan kepada si anak, tapi kita mengikuti perkembangan si anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman dari si anak. Jadi di sini konsep disiplin positif dan motivasi ini ada di berbagai jenis. Yang pertama itu makna disiplin positif. Jadi di sini disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggar. Menurut kita sendiri, kalau disiplin itu adalah aturan yang harus dituruti si anak.
seharusnya, bukan karena dimaknai dengan kata hukuman. Yang sebenarnya yang kita lakukan, kalau di sini biasanya kita melakukan tata tertib, kalau diikuti si anak berarti itu sudah disiplin. Padahal di sini diterapkan bukan. Tata tertib itu atau disiplin itu harus berdasarkan dari hati si anak tersebut. Baru yang ketiga, bagian B, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 tentang motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang ketiga menginginkan atau menghargai diri sendiri. Jadi menurut si Diana Gossen ini ada 3 motivasi yang harus diikuti si anak. Yang pertama itu karena hukuman. Ini sudah sering kita lakukan. Si anak melakukan disiplin karena mereka takut dihukum. Itu yang pertama. Baru yang kedua, karena si siswa berharap mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau seandainya nanti contohnya dia menerapkan disiplinnya di sekolah, berarti ada imbalan. Berarti saya nanti akan dinilai. Contohnya, saya nanti akan diberikan imbalan. Itu. Baru yang ketiga, itu adalah disiplin yang berdasarkan atau yang menginginkan, yang diinginkan siswa tersebut atau menghargai diri sendiri. Jadi seharusnya di sini 3 motivasi ini yang harus dimiliki siswa adalah yang nomor 3, karena dia memang menghargai dirinya, bukan karena hukuman atau bukan karena imbalan. Baru yang kedua tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan tata tertib atau peraturan. Keyakinan kelas itu dibentuk antara kita dengan siswa. Kalau seandainya cuma kita sendiri yang membuat, itu adalah peraturan kelas. Tapi kalau kita libatkan siswa, itu adalah keyakinan kelas. Jadi yang biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus membuat keyakinan kelas. Kita ikut sertakan siswa kita. Keyakinan kelas apa yang harus kita buat? Kita berdiskusi dengan mereka. Contoh keyakinan kelas yang pertama, yang biasa kita lakukan, datang tepat waktu. Yang kedua, jangan mengganggu teman. Itu harus kita limpahkan kepada siswa. Jadi itu yang namanya keyakinan kelas. Kalau kita sendiri sebagai pendidik yang bertugas untuk membuatnya, itu adalah peraturan kelas. Jadi di sini kami diajarkan untuk menerapkannya di dalam kelas, bahwa untuk setiap kelas atau setiap mata pelajaran yang kita buat dulu keyakinan kelas antara kita dengan si siswa. Jadi nanti berjalan kerjasama yang baik antara kita dengan si siswa. Seandainya pun nanti orang itu atau siswa kita itu melakukan pelanggaran, kita sudah bisa menanyakan keyakinan kelas yang kita perbuat. Jadi di sini ada kami tuangkan cara-cara pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Baru keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan universal. Baru pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Baru keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Baru semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini adalah tata cara ketika kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Kita libatkan siswanya. Kita berikan waktu kepada orang itu, contohnya untuk memberikan pendapatnya. Masing-masing siswa pasti memiliki pendapatnya yang berbeda. Keyakinan kelas dari saya seperti ini, Ibu, contohnya. Keyakinan kelas dari saya seperti
tidak boleh membawa ini, tidak boleh membawa ini. Tapi kita ubah menjadi kalimat positif. Tidak boleh terlambat, itu masih kalimat ranjau, tapi kita ubah menjadi datang tepat waktu. Tidak boleh mengganggu teman, jangan mengganggu teman, seperti itu. Makanya dikatakan di sini perubahannya harus menjadi kalimat positif. Oke, terima kasih. Itu pemaparan bagian saya, karena kami di sini ada 2 CGB yang bertugas di SMK Negeri 1 Muara, dan bagian yang berikutnya saya lemparkan ke rekan saya, Bapak Gunawan Siburian. Siap Bapak Ibu, saya Gunawan Siburian, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sebelum saya lanjutkan pemaparan materi tentang budaya positif, pertama sekali kita patut mengucap puji syukur kehadiran Tuhan yang masih memberi kita kesempatan atas kehidupan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Baik Bapak Ibu, akan saya lanjutkan pemaparan budaya positif. Di sini kita akan mengetahui kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia penguasaan. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia kesenangan. Kemudian yang terakhir, kelima, ada kebutuhan dasar manusia kebebasan. Jadi akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi juga termasuk kebutuhan bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ya, namanya juga bertahan hidup, pasti harus ada rasa aman. Selanjutnya, ada kebutuhan dasar manusia yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Ini artinya kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nanti Bapak Ibu supaya lebih jelas akan kita tampilkan video pembelajaran mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia pengakuan atas kemampuan. Jadi semua manusia ada kebutuhannya untuk diakui orang lain. Ini adalah hukum alam. Ini artinya kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi semua manusia pengen kebutuhan ini secara individu dihargai oleh sesamanya. Selanjutnya, yang keempat, ada kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Jadi semua individu ingin memiliki kebebasan. Begitu juga dengan murid kita, murid zaman now, beda dengan zaman kita Bapak Ibu. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya, kemudian kebutuhan untuk merasa senang.
Ya, jadi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar semua individu pasti memiliki rasa untuk merasa senang. Jadi semua manusia, kita yakin pasti tidak ada yang ingin merasa waktu ke waktu atau kehidupannya diisi oleh rasa-rasa sedih. Pasti semuanya pengen rasa senang. Jadi kebutuhan akan kesenangan ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, baik bermain, tertawa. Coba Bapak Ibu kalau kita bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, pasti betapa menyedihkan. How sad my life. Pasti begitu ya. Next. Ya, supaya lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan video berikut. Jadi ini langsung ditampilkan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, silakan kita simak. Ibu dan Bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah,
dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi
ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, itulah tadi tampilan dari video aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita mengenai kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, sekarang kita lanjut 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Jadi sebelum saya lanjutkan, sebenarnya ini dalam kehidupan sehari-hari kita dan melaksanakan tugas di sekolah kita ini sudah kita kerjakan. Cuma mungkin kita belum bisa mendefinisikan secara spesifik. Di saat kita menghukum si anak, kita berada di posisi kontrol yang mana. Jadi mari kita bahas bersama, kemudian nanti supaya lebih bisa kita pahami bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam tugas kita melaksanakan proses belajar mengajar, kemudian membentuk disiplin murid kita. Yang pertama posisi kontrol penghukum. Nah, posisi kita sebagai guru penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid
lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Ada beberapa contoh yang bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita sudah pernah kita ucapkan. Jadi biasanya guru-guru penghukum, guru pada posisi kontrol penghukum biasanya di saat menegakkan kedisiplinan siswa biasanya berkata begini, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Ya kan Bapak Ibu, sudah sering ini pasti kita lakukan. Kemudian pasti selalu yang terakhir yang selesai. Oh, ini kalau masalah tugas pasti kita ucapkan seperti ini. Kemudian guru penghukum pada posisi kontrol penghukum senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara kita sendiri. Itulah kita sebagai guru posisi kontrol penghukum. Selanjutnya, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, dalam sehari-hari juga kita pasti sering melakukan ini. Pembuat rasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang biasa kita ucapkan dengan Bapak Ibu seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini di saat kita menghukum siswa atau di saat siswa melanggar sesuatu peraturan, kemudian kita tegakkan kedisiplinannya, kita pasti akan berkata seperti ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Mas, holani, pasti seperti itu kan Bapak Ibu. Kemudian di mana coba kalau orang tua kamu yang berbuat begini? Nah, di saat guru melanggar peraturan, pasti kita akan berkata seperti itu. Tanpa kita sadari, kita sudah membuat siswa itu merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Nah, dengan ucapan-ucapan kita, kemudian dengan posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, tanpa kita sadari, kita telah membuat diri pada murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kemudian murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekelilingnya, orang-orang yang disayanginya. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai teman. Ya, guru sebagai teman. Ini juga sering dan bahkan pasti selalu kita laksanakan. Nah, posisi kontrol guru sebagai teman pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Iya kan Bapak Ibu, kita tidak akan menyakiti murid. Namanya juga sebagai teman. Namun kita akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Posisi teman pada guru, kita sebagai guru yang posisinya sebagai teman bisa negatif, bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid sebagai teman. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang murid tadi. Nah, pada posisi ini kita sebagai guru biasanya berkata seperti ini. Ayo nak, bantulah mubajo demi Bapak ya, tolong berubah. Kemudian, ayo ingat, tidak ada bantuan Bapak selama ini sama kamu, makanya kamu selalu jujur sama aku. Kemudian, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, tapi jangan nakal lagi ya. Kemudian selanjutnya ada posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pada posisi ini kita sebagai guru biasanya mengawasi perilaku siswa. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan. Nah, biasanya kita kalau bukan menghukum, mendisiplinkan murid, biasanya kita akan menghitung berapa peraturan yang dilanggar murid. Kamu sudah melanggar peraturan ini kan? Biasanya guru sebagai posisi kontrol akan mengucap
atau menggunakan kata-kata seperti ini. Peraturannya apa? Akar tahi peraturan pasal karombu. Jadi kita selalu memantau dari peraturan kesalahan siswa itu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Peraturan yang mana yang sudah kamu langgar? Jadi kita selalu berpatokan peraturan 1, 2, 3 dan bla bla bla. Kemudian kamu tahu sanksinya, konsekuensinya. Nah, seorang memantau sang mengandalkan perhitungan. Jadi kita itu selalu menghitung peraturan 1, 2, 3. Kemudian kita akan mencatat. Minggu kemarin kamu kan sudah melanggar ini, minggu kemarin sudah melanggar ini karena. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga sudah melaksanakan ini. Selanjutnya ada posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, jadi Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini dan yang sudah kita laksanakan ini, mudah-mudahan setelah kita mendengarkan pemaparan ini, program melalui kami sebagai calon guru penggerak pada program guru pendedak, kita nanti dapat menentukan jadi posisi kontrol yang mana yang lebih baik sebenarnya. Sebenarnya semuanya posisi kontrol itu sudah baik, tapi pasti ada satu yang terbaik. Yang terakhir ada posisi kontrol guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kita mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid. Jadi kita dukung si murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, saya rasa tanpa saya jelaskan, kita semua sudah mengerti apa arti manajer. Jadi guru sebagai manajer, kita sebagai guru pada posisi kontrol manajer, biasanya kita pasti menggunakan kata-kata seperti ini. Apa yang kita keyakini? Apa keyakinan kelas kita? Apa peraturan kelas kita? Apa kamu meyakini peraturan kelas kita? Apa kamu meyakini peraturan sekolah ini? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi pada posisi manajer pasti kita selalu mengucapkan seperti itu. Oh lo paling ganteng, oh lo berubah. Ya kan Bapak Ibu? Nah, jika kamu mau memperbaiki hal apa yang ingin kamu tunjukkan tentang diri, apa rencanamu untuk memperbaiki? Baik Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol supaya kita lebih pahami, mari kita amati video penerapan posisi kontrol atau yang sudah biasa kita laksanakan saat kita melaksanakan tugas kita sebagai guru. Ini siapa? Lebih tahu Bapak Ibu. Adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Esok. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman
bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Sebelum kita perhatikan gambar segitiga restitusi, apa itu pengertian restitusi? Nah, jadi restitusi adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Nah, dalam aktivitas kita sehari-hari melaksanakan tugas ini juga sudah kita laksanakan, cuman belum kita tahu spesifik arti dari yang kita laksanakan itu. Nah, jadi itu sebenarnya tergolong termasuk segitiga atau restitusi, segitiga restitusi. Nah, di depan sudah kami berikan, di sini ada 3 kelompok dari segitiga restitusi. Yang pertama, menanyakan segitiga restitusi yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian isi dari validasi tindakan yang salah, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, supaya lebih kita pahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, langsung saja kita tonton videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana
yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa?
Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi pemaparan kami mengenai budaya positif, dan besar harapan kami untuk kedepannya setelah pemaparan ini kita dapat menerapkan budaya positif yang sudah kami paparkan tadi. Ada beberapa isinya di lingkungan sekolah kita ini. Dan sebelum kami tutup, kami sangat berterima kasih atas kesediaan waktu yang telah Bapak Ibu berikan, kemudian atas dukungan yang Bapak Ibu berikan, karena ini adalah salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 9. Jadi ini salah satu aksi nyata untuk memenuhi tugas calon guru penggerak. Dan besar harapan kami, karena kami yang berada di sini, mudah-mudahan setelah mudah-mudahan kami lulus dan Bapak Ibu juga menyusul, karena ada banyak manfaatnya nanti. Setelah lulus Ibu, akhir kata saya ucapkan terima kasih.